Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatal iman, jamaah Masjid Permata Qalbu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini Allah karuniakan kenikmatan kepada kita, bisa menikmati salat isya berjamaah yang nilainya luar biasa. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qoma laila kullahu. Siapa yang salat isya berjamaah, ia telah menghidupkan separuh malam dengan beribadah, dengan salat. Dan siapa yang subuhnya berjamaah, maka ia telah menghidupkan satu malam penuh dengan melaksanakan ibadah. Ini nilai yang didapatkan, dan kita mohon kepada Allah besok subuh Allah karuniakan kesempatan kita bisa sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan itu sampai dengan akhir hayat ya, Pak Haji Komar dan semuanya. Ini ada anak-anak kita, Hari, Irfan, ini putra-putra almarhum Pak Haji Herman, sekarang ikut sama kita. Alhamdulillah bapak-bapak, kita doakan orang tua beliau diampuni, disayangi oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ya, 3 hari yang lalu wafat, dan wafatnya indah sekali. Kami dengan kawan-kawan masih dampingi beliau sama putra-putra beliau, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Kemudian kami dampingi sampai tengah malam jam 12-an. Karena besok subuh saya harus ngajar ke Sentul, pamit. Kemudian Bang Angga yang menemani, itu malam masih tahajud jamaah juga ya. Sholat tahajud berjamaah, besoknya sholat subuh berjamaah, masih sholat subuh jamaah. Menjelang waktu zuhur Allah panggil beliau, dan wafatnya Masya Allah mengucapkan la ilaha illallah, ditalkinkan, dibimbing mengucapkan la ilaha illallah. Pertanyaannya, kita nyampe gak kira-kira akhir hayat kita bisa kayak begitu? Nah, kesempatan yang Allah masih beri kepada kita, sholat isya berjamaah, harapan kita besok masih bisa dapat sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semangat menegakkan sholat ini kerinduan kita semuanya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku penegak salat, keturunan-keturunanku wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, kabulkan harapan doaku ini. Dan alhamdulillah malam ini ada Syekh Isom, ahlan wa marhaban bihudurikum. Beliau bersama dengan kita juga, yang doa-doanya nggak pernah putus. Dan salah satu yang sering didoain siapa? Haji Komarudin. Cuman doa yang itu belum. Beliau cuman doain yang lain, Komarudin berkah gitu dah, tapi doa khusus itu nggak disebut. Harus minta sendiri kalau itu ya. Ya, itu al-muwahhidin ya, ahli tauhid. Wah, kata saya ahli tauhid. Cukup satu. Baik.
Salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Rasulullah SAW. Ya, semoga kita semua semakin mengenal, semakin cinta, semakin banyak yang kita hidupkan dari sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Ikhwatul iman, sebelum kita lanjutkan kajian kita doakan ulama kita. Tadi pagi saya dapat update kurang lebih 2 tahun ini, masa pandemi ya, 2 tahun ini sudah lebih dari 400 ulama wafat. Itu yang diketahui, yang bisa di-share, dilaporkan. Gimana yang nggak terlaporkan? Berapa lagi? Dan itu Indonesia. Bagaimana dengan di dunia sana? Padahal ciri-ciri kiamat kata Rasulullah SAW, ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Ilmu diangkat oleh Allah, akhirnya yang ada kebodohan. Apakah ilmu diangkat tiba-tiba hilang? Enggak. Rasul mengingatkan biqabdil ulama, dengan cara Allah wafatkan ulama. Ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan ulama-ulama pelanjut, penerus berikutnya, sehingga kita bisa benar-benar memahami agama kita dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Dan itu udah ulama banyak yang wafat di antara kita. Nah, kita ini mudah-mudahan bisa mawas diri bagaimana supaya mudah-mudahan semua juga sehat walafiat, dan insya Allah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kajian kita malam ini tentang karakteristik orang-orang sukses, karakteristik orang-orang yang beruntung, orang yang menang. Kita sering kemarin Ramadan selesai, Syawal kan mendoakan minal aidin wal faizin. Minal aidin, semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kembali insya Allah dalam kebaikan, kembali bertaubat, dan kembali ke kampung halaman kita sesungguhnya. Kita ini punya nenek moyang ahli sorga. Nenek moyang kita Nabiullah Adam alaihissalam adalah ahli sorga. Maka kita ini kembali ke kampung halaman kita, ke sorga. Nah, ini mudah-mudahan yang malam ini kumpul nih wajah-wajah ahli sorga semuanya. Iya, kembali ke kampung halaman, kembali ke sorga. Aid, ya, aid, audah, kembali kita. Nah, mudah-mudahan ya kembali yang sesungguhnya. Kalau ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan kemarin ketika Syawal nggak bisa, ya insya Allah bukan ke situ, tempat kita lebih jauh lagi. Di mana? Kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal faizin, semoga kita termasuk orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang bahagia. Nah, dari kata faza yafuzu fauzan, fahuwa faizun. Faizun, faizani, faizun. Minal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang, beruntung, bahagia. Cuma terus terang saya kurang sepakat kalau dikatakan selesai Ramadan kita meraih kemenangan besar. Ya, kemenangan besar itu bukan di dunia. Kemenangan besar nanti Al-Quran menyebutnya fauzan azima. Al-Quran menyebutnya dzalikal fauzul kabir. Kapan? Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Pemenang sejati, orang yang benar-benar beruntung adalah yang dimasukkan ke surga, tidak dimasukkan ke neraka. Nah, ini kita lihat nanti ya, seperti apa orang-orang yang demikian, ciri-cirinya, karakteristiknya seperti apa. Di sini ada 10 poin yang kami catat. Kita mulai dari poin pertama. Ya. Orang yang akan meraih fauzan azima, fauzan kabira, siapa mereka? Satu, orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 72.
Dan saya yakin kalau jamaah Permata Kolbu ini hafalannya kuat-kuat semuanya. Kenapa? Nggak pakai nyatet. Ya, nggak pakai nyatet. Kenapa? Hafalannya kuat-kuat. Baik, silakan dibacakan Ustaz. Surah At-Taubah ayat 72. Ya. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah telah menjanjikan buat orang beriman laki-laki dan buat orang beriman perempuan ada surga. Jannat tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya ada sungai mengalir. Ya, orang Arab kalau ke Indonesia udah lihat kayak ini katanya qit'atun minal jannah. Ini bagian dari surga. Kenapa? Ada pegunungan, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ada tanaman yang hijau-hijau. Ya, mereka senang. Surga itu supaya deket, gampang kita memahaminya. Kita kalau melihat pegunungan indah, ngelihat pemandangan indah, kita udah bahagia, senang. Padahal surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata, keindahannya belum terdengar oleh telinga, dibayangkan oleh hati pun belum sanggup kita membayangkan. Artinya lebih dari apa yang kita persepsikan tentang surga itu. Dan itu Allah telah siapkan buat orang-orang beriman. A'dadtu li'ibadi, aku telah siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk hamba-hambaku. Baik, yang pertama, orang yang akan meraih kemenangan sesungguhnya itu adalah orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwasanya dunia ini disiapkan oleh Allah untuk makhluknya. Beriman tidak beriman, makhluk bisa mendapatkan karunia Allah. Lihat, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman, mereka punya harta, mereka dapat harta. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, mereka punya kedudukan, mereka bisa mendapatkan jabatan. Orang-orang yang tidak beriman itu bisa popularitasnya tinggi, tersanjung, bisa. Itu dunia. Tapi akhirat nanti khusus untuk orang-orang beriman. Maka sering kita membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman diberi oleh Allah untuk semua makhluknya, tapi Ar-Rahim khusus untuk hamba-hamba yang beriman, dan itu nanti di surga. Dalam ayat yang lain sering kita baca surah Al-Hasyr. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama ya, penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah humul faizun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia.
Siapa? Ahli surga. Dan surga itu diberi kepada siapa? Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat, kepada orang beriman. Jadi jangan harap kalau enggak beriman dapat surga. Ini harus kita pegang nih. Enggak ada dalam pikiran kita mengatakan semua agama adalah sama. Cuman hanya penyebutan Tuhannya yang berbeda. Lah kalau begitu untuk apa Rasulullah SAW membawa syariat? Rasulullah SAW membawa syariat, menyampaikan yang benar, yang hak, maka Rasulullah yang diikuti. Allah telah mengutus para nabi, para rasul, 25 nabi dan rasul, ya, yang kita kenal. Yang itu pun kalau disebut nyuruh nyebut satu-satu juga agak lupa-lupa. Ya. Kalau cucu kita hafal, Adam, terus, habis Adam Nabi siapa? Idris, terus, Nuh, Hud, ya pokoknya ada 25 lah gitu ya. 25 Nabi dan Rasul yang kita kenal, ya. Ada yang menyebutkan 313. Kemudian juga ada keterangan bahwa Nabi itu jumlahnya 124.000. Tapi kita nggak tahu. Yang jelas Allah sudah menyebutkan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Berapapun nabi yang diutus, berapapun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul Allah wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah itu. Oleh karena itu semua umat belakangan, umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman ini wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering-sering kita ucapin tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Raditu billahi rabba, aku ridha engkau Rabbku ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku. Waraditu, dan aku ridha bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rasul, sebagai utusan. Sering-sering diucapkan itu menunjukkan keridhaan kita kepada Allah dan harapan kita Allah pun ridha kepada kita. Maka modal menang, modal bahagia, modal beruntung dapat surganya Allah adalah jaga iman kita semuanya. Mudah-mudahan istiqomah kita sampai dengan akhir hayat kita. Yang pertama. Yang kedua, beramal soleh. Surah Al-Buruj, surat ke-85 ayat 11. Surah Al-Buruj ayat 11. Fadhal. نعم. شيخنا نتحدث عن الفوز، من هم الفائزون وما يقدم الناس إلى الفوز. نعم، سبب الفوز. Amin ya Rabb. Saya doain semoga kita termasuk orang-orang yang menang itu tadi. Ya.
Jadi yang menyebabkan kita bisa menang itu apalagi? Yang kedua, beramal soleh. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dia beramal soleh. Jadi kalau kita hanya berleha-leha, kita santai-santai saja, tidak menyiapkan amal-amal terbaik kita, pertanyaannya bagaimana mau menang? Kan kita udah tahu hidup ini ada ujungnya kematian. Setelah kematian kita masuk alam barzakh, penantian. Lalu masuk kiamat, ada alam akhirat. Di akhirat cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Kita udah tahu. Sekarang aja belum masa berakhir jabatan udah diomongin. Masih lama banget padahal ya. Belum habis masa jabatan, orang sudah mengatur strategi bagaimana bisa menduduki jabatan itu. Bagi yang sudah duduk, mungkin ada yang ingin melanggengkan jabatannya, kekuasaannya. Jauh-jauh hari strateginya udah dipasang. Bagaimana supaya bisa meraih kemenangan. Ketika sebuah pertandingan, katakan apa yang lagi ramai sekarang? Piala apa itu? Eropa ya. Piala Eropa itu kan tidak serta merta tiba-tiba klub mana langsung dia bertanding, pasti melalui persiapan, melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk apa? Dalam pertandingan bisa sukses, akhirnya dia menang. Nah, buat kita sekarang apa yang kita siapkan untuk menjadi para pemenang? Amal soleh itulah adalah persiapan untuk menjadi para pemenang, untuk menjadi orang yang bahagia, untuk menjadi orang yang beruntung. Wa amilus sholihat ini mutlak. Jika ada orang berkata, kan Allah dengan rahmat dan maghfirahnya yang memasukkan kita ke surga. Iya betul. Rasulullah pun menyatakan itu. Kita masuk surga karena rahmat dan maghfirah dari Allah. Tapi buat kita pertanyaannya adalah bagaimana rahmat dan maghfirah Allah kita bisa dapatkan? Maka jawabannya beramal soleh. Jangan dikira kita duduk di sini ini nggak dapat rahmat maghfirah Allah. Ada hadis menyebutkan kalau ada orang datang hadir ke masjid, dia sholat berjamaah, lalu dia masih berada di masjid itu, kayak kita sekarang masih ada di tempat ini, masih duduk di majelis, maka selama kita masih berada di tempat ini, malaikat mendoakan kita. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, sayangi dia. Berarti rahmat dan maghfirah Allah. Duduk-duduknya kita setelah melaksanakan sholat berjamaah, dan kita masih berada di tempat ini mengundang rahmat maghfirah Allah. Salat adalah amal soleh. Duduk seperti ini beriktikaf, kajian agama kita ini amal soleh. Maka mengundang rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus beramal soleh. Ya, beramal amal yang baik apa saja. Sekedar menyapa kawan kita dengan senyum, mendoakan dengan salam, memudahkan urusan-urusannya, idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, itu kan amal soleh. Bahkan dalam kitab Qami'ut Tughyan, di situ diceritakan tentang orang yang mendapatkan ampunan Allah. Ya. Atau dalam kitab yang lain, Atiyah Haniyah, ya, dijelaskan tentang apa? Ada orang pendosa, dia banyak dosa. Kemudian ada orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain, idkhalus surur. Dijelaskan bahwa man adkhala ilal mu'mini sururan, siapa yang memberikan
kegembiraan kepada saudara muslim, khalaqallahu lahu sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Kalau ada orang memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka Allah jadikan untuknya 70.000 malaikat, dan 70.000 malaikat ini mendoakan dia untuk mendapatkan ampunan Allah ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Dalam hadis Rasul disebutkan apa yang bisa membahagiakan orang lain. Mungkin memberi pakaian, mungkin memberi makanan, mungkin melunasi hutangnya, mungkin membantu hajatnya. Ketika dia ada keperluan, ada kebutuhan, ditolong, dibantu, membahagiakan orang lain, maka malaikat Allah jadikan memohonkan ampun untuknya, dan itu ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Nah, jadi beruntung banget nih, ini namanya amal soleh. Kita harus punya amal-amal unggulan kita ini, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita menjadi amal soleh. Duduknya kita di majlis ini mengkaji ayat-ayat Allah menjadi amal soleh. Kita bisa menolong orang lain, bisa menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting banyak amal gitu. Orang tua kita dulu kayaknya nggak pakai strata-strataan tuh sekolahnya, S1, S2, S3. Tapi lihat apa yang mereka dapatkan. Mereka ini mengamalkan apa yang mereka ketahui dan mereka dapatkan. Dapat pengetahuan tentang apa? Amalin. Dapat lagi? Amalin. Dapat amalin. Dapat amalin. Kekuatan amal itulah yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Yang ketiga sekarang, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Ya, yang kita pahami dari ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, bahwa orang-orang yang pertama masuk Islam, generasi awal Islam, para sahabat, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Muhajirin orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal ansar orang-orang yang menyambut kedatangan kaum muhajirin ini di Madinah, para penolong, mereka yang membantu kaum muhajirin ini namanya ansar. Mereka generasi awal Islam adalah generasi keemasan, di mana Rasulullah SAW menyatakan khairul quruni qarni, masa-masa terbaik itu adalah masaku, di mana para sahabat
langsung belajar Islam kepada Rasulullah, mereka lihat langsung praktek keislaman yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi masa-masa awal, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka apa? Mereka mendapatkan keridhaan Allah dan mereka diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya para sahabat ini mereka diridhai oleh Allah. Maka kita kalau menyebut sahabat atau menulis nama sahabat, kita doakan mereka radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhum. Untuk apa? Allah saja sudah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Makanya tidak sembarang orang disebut sahabat. Ada kriterianya sahabat. Satu, hidup sezaman dengan Nabi. Dan sezaman dengan Nabi ini bertemu dengan Nabi. Ya, bertemu dengan Nabi. Yang kedua, bukan hanya bertemu, tapi harus beriman. Bertemu, beriman. Lalu yang ketiga, wafatnya dalam keadaan beriman. Ya, wafat dalam keadaan beriman. Kalaupun bertemu tapi tidak beriman seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu, dia bertemu nggak beriman, bukan sahabat. Atau dia beriman tapi nggak ketemu Nabi. Contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dia beriman tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Pernah beliau berangkat ke Madinah, waktu di Madinah Nabi sedang perang, nggak sempat ketemu Nabi, ya bukan sahabat. Uwais dimasukkan dalam kelompok tabi'in. Ya. Lalu yang ketiga, boleh jadi ada orang yang waktu itu beriman, tapi setelah wafatnya Rasulullah ada kaum murtad, orang yang keluar dari agama, maka ini juga bukan sahabat. Sahabat bertemu, beriman, wafat membawa iman. Lah mereka itu radhiyallahu anhum wa radu anhu, mereka diridhai oleh Allah dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan surga. Maka poin yang ketiga, sahabat ini ikut Rasulullah dan sukses, maka kita ikut Rasulullah SAW, insya Allah sukses. Ikut Rasul. Dan itu tauladan kita, enggak ada contoh yang terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memandang hari ini ada orang yang baik, maka niscaya Rasulullah berkali-kali lipat kebaikannya. Kita kan sekarang melihat ada orang lembut gitu ya. Lembut perangainya, terasa kelembutan hatinya. Kalau ada orang seperti itu, maka yakinlah Rasulullah berkali-kali lipat kelembutannya dari itu. Kalau ada orang dermawan, maka Rasulullah berkali-kali lipat kedermawanannya. Kalau ada orang yang ahli ibadah, jidat sampai hitam. Jidat sampai hitam. Tapi ada juga yang diulek. Ya hitam boleh, nggak hitam juga boleh gitu ya. Nggak mesti harus hitam juga. Ya kalau emang nggak hitam, ya nggak hitam. Ya, gitu. Tapi kalau hitam, ya insya Allah ahli sujud. Artinya apa? Rasulullah SAW ibadahnya pasti di atas rata-rata ibadah kita. Ya Rasul kalau tahajud saja, kan Rasul bacanya Al-Baqarah. Kita juga Al-Baqarah, cuman kita pilih-pilih gitu ya. 1 sampai 5, 255 sampai 257, 284 sampai 286. Ya Baqarah juga. Rasul dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ruku kah beliau? Belum. Beliau baca Ali Imran, beliau baca An-Nisa, masih dalam rakaat yang sama. Jadi kalau kita bilang ibadah kita, tahajudnya dia luar biasa, sama enggak Rasul? Wah, jauh dari sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahajudnya iya, tapi kemampuan kita enggak kayak Rasul. Rasul mah apa? Diberikan kenyang rohaninya ini, kenyang jasmani dan rohani. Urusan makan Rasul enggak ribet. Kalau ada ya dimakan, kalau enggak ada ya puasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian apa? Sangat menghargai
kalau Rasul dibagi sedekah, beliau nggak makan. Beliau bagi-bagi kepada yang lain. Beliau nggak terima sedekah. Tapi kalau hadiah, beliau mau ambil. Itu pun masih dibagi-bagi lagi kepada sahabat. Makanan misalnya dibagi-bagi. Makanya Rasul nggak terima sedekah. Dan sebagian ustadz sekarang begitu juga nih, mohon maaf ya. Kadang-kadang juga begitu. Jangan diistilahkan sedekah kalau ngasih ke ustadz. Hadiah boleh, ngasih hadiah. Itu pun kalau bisa ngasihnya jangan di depan umum. Ini maaf ya, ini bukan ngomongin diri saya. Artinya ini adab kita untuk menghormati dan menghargai. Kadang-kadang begitu. Habis sholat Jumat nih, khotib atau imam, waduh, di depan orang banyak, tahu-tahu langsung suruh tanda tangan, langsung dikasih di situ. Maaf, mungkin mereka juga punya rasa. Ini halal, boleh. Tapi ngambilnya itu rasanya juga ada perasaan begitu. Kalau turun dari khutbah kok langsung dikasih amplop di situ. Kalau bisa mungkin bagus diajak ke kamar. Atau pakai map atau apa yang begitu. Jadi ngasihnya kalau bisa jagalah, jangan sampai mereka merasa malu. Hargai dan hormati mereka. Mending begitu. Jadi ngasihnya agak ngumpet-ngumpet. Kenapa? Kalau dia mau pegang juga kan gak enak. Apalagi kadang-kadang gak ada kantongnya. Masa amplop dipegangin aja gitu keluar? Amplopnya sih nggak penting. Amplopnya nggak penting ya. Ya begitu, betul. Artinya apa? Menjaga rasa. Rasul saja menjaga bagaimana orang ini jangan sampai punya rasa malu. Kemarin saya cerita di depan teman-teman. Itu ada cerita Rasulullah dibawain semangkok anggur. Ya, yang bawain orang miskin. Kemudian Rasulullah SAW ketika sudah disodorkan di hadapannya, Rasulullah makan itu anggur 1 butir, senyum beliau. Makan lagi. Senyum lagi. Makan lagi, senyum lagi, sampai habis itu anggur. Sahabat heran, gak biasa-biasanya Nabi kayak begitu. Nabi biasanya kalau punya makanan, dibagi-bagi. Ini kok enggak, tumben ini Nabi, gak bagi-bagi. Sampai yang ngasih itu seneng banget. Rasul terima, Rasul makan, Rasul senyum. Kayaknya Rasulullah seneng banget dengan pemberiannya. Akhirnya orang miskin itu berlalu dengan perasaan senang dan bahagia karena pemberiannya diterima oleh Rasulullah, dimakan oleh Rasulullah. Selesai orang itu berlalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, kok nggak biasa-biasanya kau habisin semua? Biasanya dibagi-bagi kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu nggak? Anggur yang aku makan tadi rasanya asam. Rasanya asam. Kenapa? Aku sengaja menghabiskannya, tidak memberi kepada kalian, karena orang yang memberinya sangat bahagia. Aku khawatir kalau kalian yang merasakan asam buah itu, kemudian kalian ada mengeluarkan kalimat yang melukai hati orang yang memberi tadi. Rasulullah sampai begitu menjaga perasaan orang supaya dia tetap dalam keadaan bahagia. Maka tadi jangan lupa kalau ngasih amplop buat khotib, jangan di depan orang, jaga perasaannya. Di belakang, dan jangan lupa isiin yang banyakan dikit gitu. Tapi ini judulnya kok banyakan dikit. Udah banyak dikit dikurangin lagi berarti. Ya, maaf saya sampaikan ini artinya kita menjaga itu, menjaga rasa. Ya, menjaga rasa. Kenapa? Belajar bahwa adab, ada etika yang harus kita jaga, dan inilah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak bicara tentang adab akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Maka siapa yang ikut Rasulullah dia bahagia. Yang ikut Rasulullah dia beruntung. Yang ikut Rasulullah dia dapat surganya Allah. Bahkan insya Allah surga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah, 3 poin. Ini masih ada 7 poin lagi. Tapi saya khawatir kalau dilanjutin nanti juga ada yang merasa nggak bahagia. Saya tahu matanya udah mulai sendu ini. Ya, tahu sendu kan? Senang duit.
Ya, matanya udah mulai ya sayup-sayup, alhamdulillah. Mungkin sedikit-sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan bisa kita bawa. Jadi 3 poin, orang menang itu kalau dia beriman. Jadi sekaya apapun, setinggi apapun, sepopuler apapun, kalau dia nggak punya iman kepada Allah, nggak ada untung-untungnya. Biar kata mungkin secara fisik dia bukanlah berwajah tampan, berwajah cantik, dia tidak punya kekayaan banyak, dia tidak punya jabatan tinggi, tapi dia punya iman. Yakinlah dia akan beruntung dan bahagia. Yang kedua, terus beramal soleh. Badiru bil a'mal. Segerakan amal, segerakan. Jangan nunggu. Kita nggak tahu umur kita. Udah rencana mau begini, sakit. Udah mau ini, mau itu, meninggal. Baik, mumpung hayat masih dikandung badan, badiru bil a'mal. Kalau urusan amal, segerain. Untuk apa? Supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga, tauladan kita adalah Rasulullah. Ikut Rasulullah bakalan bahagia. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan nanti. Dan kita doakan para ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kita doakan guru kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Beliau dan para sahabat keluarga beliau dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau mendapatkan keadilan dan beliau ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita doakan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah. Corona ini diangkat oleh Allah. Kita semua diselamatkan dari musibah, dari wabah, dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Lalu Allah berikan kesabaran, rasa syukur kepada kita, dan kita semua selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.